Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas yang paling mulia Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya jamaah Masjid Baubut Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian ba'da subuh hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Asma Andre. Alhamdulillah Ustadz telah berada di antara kita dengan tema kajian faedah-faedah fikih dari bulan Muharram. Selanjutnya, sebelum Ustadz menyampaikan bahasannya, baiklah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan dengan alokasi waktu 1 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 10 menit. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan tarikh yakni sejarah Islam, maka kita akan menjumpai suatu fakta bahwasanya urutan-urutan bulan telah dikenal bahkan jauh sebelum kaum muslimin secara khusus Allah Subhanahu wa taala tampakkan di muka bumi. Yakni urutan-urutan bulan, bulan Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal dan seterusnya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahkan jauh-jauh hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala utus. Banyak contoh di dalam masalah ini. Saya berikan satu contoh saja. Sebagaimana fakta yang insya Allah Taala maklum kita ketahui, bahwasanya penetapan awal dari penanggalan Hijriyah baru ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yakni Umar beserta para sahabat, mereka bersepakat setelah sebelumnya mereka berbeda pendapat. Mereka bersepakat menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dari penanggalan Hijriyah. Dan setelah itu diikuti dengan bulan-bulan yang lain. Sedangkan sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah, sebelumnya Zulqa'dah, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita kenal pada hari ini. Kesepakatan Umar bin Khattab tersebut bersama para sahabat baru terjadi sekitar tahun 16 Hijriah. Yakni setelah Rasulullah wafat. Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Tetapi jauh-jauh hari, sebagaimana contoh yang saya kemukakan ini, Rasul telah menjelaskan bahwasanya setelah bulan Sya'ban, maka datang Ramadan. Setelah Ramadan, maka datang Syawal. Beliau mengatakan terkait dengan pembicaraan hilal Ramadan. Fa'iza ghumiya alaikum, apabila hilal bulan Ramadan tersebut tertutup oleh kalian, yakni kalian tidak bisa melihatnya di bulan Sya'ban, fa'aqdirulah, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari dan setelah itu masuk bulan Ramadan. Yakni bulan Sya'ban, bulan Ramadan
bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, putarannya 12 bulan seperti itu, telah dikenal jauh, bahkan sebelum kaum muslimin. Tetapi kemudian bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah bulan Muharram, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah ditetapkan oleh para sahabat berdasarkan kesepakatan mereka di tahun 16 Hijriyah. Maka bersama-sama pada kesempatan hari ini, kita akan membahas beberapa faidah, beberapa hal yang terkait dengan bulan Muharram. Di hadapan kita semua, alhamdulillah, telah ada suatu tulisan yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, yang saya beri judul 15 faedah fikih dari bulan Muharram. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang pertama, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah, di mana hal ini telah disepakati oleh para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua setelah sebelumnya mereka berbeda pendapat. Yang menjadi bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah seharusnya bulan apa? Setidaknya ada 3 pendapat di dalam masalah ini yang beredar di sisi para sahabat. Pendapat pertama, seharusnya yang menjadi bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah adalah bulan di mana Rasulullah lahir, Rabiul Awal. Pendapat ini dibela oleh sebagian sahabat, tetapi sebagian sahabat yang lain memiliki pendapat yang lain. Mereka mengatakan seharusnya yang menjadi awal dari penanggalan Hijriyah adalah bulan Ramadan. Sebagian sahabat membela pendapat ini, tetapi sebagian sahabat yang lain memiliki pendapat yang lain. Seharusnya yang menjadi awal dari bulan pada penanggalan Hijriyah adalah bulan Muharram. Masing-masing di antara mereka memiliki alasan. Yang berpendapat bulan Rabiul Awal itu bulan dilahirkannya Rasulullah. Dan maklum dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ke muka bumi, maka manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus telah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Maka tidak ada yang lebih besar melainkan bulan Rabiul Awal. Ini menurut sebagian pendapat para ulama, para sahabat maaf. Sebagian mereka mengatakan Ramadan agar kemudian kaum muslimin membiasakan diri membuka kehidupan di dalam tahunnya dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Agar kaum muslimin terbiasa mengerjakan di dalam kehidupannya dan membuka perjalanan hidupnya dalam 1 tahun dengan ketaatan-ketaatan. Tetapi ada sebagian sahabat yang mengatakan bulan Muharram. Karena bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Yang dengan sebab itu jayalah agama Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbincangan, perselisihan, perdebatan yang lumayan sengit di dalam masalah ini di antara para sahabat. Yang mereka semuanya menginginkan kebaikan sudah barang tentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yakni lembutkan hati-hati para sahabat, khususnya yang berbeda pendapat, untuk menerima secara penuh utuh bahwasanya bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah adalah bulan Muharram. Dan ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umarlah yang berpendapat seperti ini. Beliau mengatakan bahkan hendaklah dimulai dengan bulan Muharram. Karena pada saat itu manusia telah selesai melaksanakan ibadah haji.
dan keputusan Umar, pendapat Umar ini yang menyokong pendapat-pendapat yang ada sebelumnya disepakati oleh para sahabat. Kemudian faidah kedua, bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan haram. Yang dimaksud bulan haram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana ketaatan-ketaatan yang dikerjakan pada saat itu dilipat gandakan ganjarannya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dikerjakan pada saat itu dilipat gandakan pula azabnya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 12 sebab mengapa ganjaran dilipat gandakan, dan juga ada beberapa sebab mengapa azab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 sebab mengapa ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan tersebut dilakukan pada waktu, hari, atau bulan yang utama. Bulan Muharram adalah bulan yang utama. Bulan haram. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, para penyembah berhala, orang-orang musyrikin Arab, secara sepakat mereka tidak mau melakukan tindakan kekejian di bulan Muharram. Mereka memandang bahwasanya melakukan tindakan kekejian di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, 3 bulan haram dari 4 bulan haram, adalah tindakan yang sangat tercela. Mengganggu jemaah haji. Biasanya jemaah haji itu mulai bertolak menuju ke Baitullah di bulan Zulqa'dah, dan mereka kemudian pulang biasanya pada bulan Muharram. Pada saat itu, oh Ustadz, sekarang ada yang haji cuma 18-23 hari. Ya sekarang. Ingat tidak orang tua kita, kakek kita, nenek kita, haji itu pulang pergi bisa kemudian lebih dari 4 bulan, 3 bulan. Ya, saya menjumpai kakek saya itu haji 3 bulan pulang pergi. Pergi di bulan Zulqa'dah, pulang sudah habis bulan Muharram. Kakek saya, rahimahullahu ta'ala. Kalau sekarang sebentar, naik pesawat terbang. Kalau dulu naik kapal laut. Mas sekali. Mungkin ada di antara Anda yang mengalaminya, atau minimal orang tua Anda yang mengalaminya. Maka seperti itulah orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang para penyembah berhala. Mereka mengetahui kedudukan Ka'bah yang mulia. Dan orang-orang yang datang dari berbagai macam tempat menuju ke Ka'bah untuk mengerjakan manasik haji, mereka hormati dengan cara mereka tidak mengganggunya. Mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini telah menjadi tabiat tradisi mereka ribuan tahun yang lalu. Semenjak Ka'bah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat peribadatan bagi kaum muslimin yang dimulai semenjak zaman Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sebagai bulan haram. 3 bulan haram ini adalah bulan yang berturutan datangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kenapa dalam 1 tahun 12 bulan, bukan 14, bukan 10? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, bulan ada 12, hari ada 7 sepekan. Ini, bulan ada 12 tahun, hari ada 7 sepekan. Ini titik pertama. Nama-nama bulan, nama-nama hari, ini titik kedua. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Bukan Rasulnya. Nama bulan sekaligus juga urutan-urutan bulan, sekaligus juga jumlah bulan dalam setahun. Ini titik pertama. Nama-nama hari, urutan hari,
jumlah hari dalam sepekan, ini titik kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan, bahkan Rasul saja tidak menentukannya. Rasul saja tidak menentukannya. Maka maklum jemaah, ketika kemudian kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari apa kita memulai di dalam kehidupan kita sepekan? Sebagian di antara mereka mengatakan hari Sabtu. Rasul tidak setuju menampakkan ketidaksukaan pada diri beliau. Bagaimana kalau hari Ahad? Rasul tidak setuju menampakkan ketidaksukaan pada diri beliau. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Tampak kegembiraan pada wajah Rasulullah. Dan Rasul katakan kita memulai pada hari Jumat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah palingkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari buat memulai kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan orang-orang Nasrani mengambil hari Ahad, hari Minggu sebagai hari untuk memulai kehidupan mereka. Adapun kita sebagai umat yang belakangan, tetapi menjadi umat yang terdahulu di dalam memulai kehidupan, maka kita mengambil hari Jumat. Hadisnya ada, riwayat Imam Ahmad, silahkan Anda periksa. Bahkan hari Jumat, setelah itu hari Sabtu, setelah itu hari Ahad, bukan Rasul yang tentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, harus kita bedakan antara penamaan bulan, siapa yang menamakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah bulan 12 bulan, siapa yang membagi jumlah bulan dalam setahun 12 bulan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu siapa yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama? Itu baru para sahabat. Bukan para sahabat yang membagi apa? Membagi bulan dalam setahun menjadi 12. Bukan para sahabat yang kemudian menyusun habis bulan Muharram bulan ini setelah itu, tidak. Bukan para sahabat yang mengatur, mengotak-atik dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengaturnya. Bahkan Rasul saja tidak ada campur tangan di dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Lalu apa 4 bulan haram tersebut? Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Lihat hadis ini baik-baik jemaah. Zaman telah berputar menunjukkan 12 bulan dalam setahun, 7 hari dalam sepekan. Itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sesaat setelah Dia menciptakan langit dan bumi. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi sesaat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan setahun 12 bulan, sepekan ada 7 hari, sebulan ada 4 pekan. Allah yang tentukan. Loh, seperti apa? Dari mana kita bisa tahu? Rasul kita sendiri yang mengatakan. 1 tahun adalah 12 bulan. Allah yang tentukan ini. Dan di dalamnya terdapat 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan bulan yang lain adalah Rajab, Mudhar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban. Jumadi di sini Jumadil awal dan Jumadil akhir. Lihat. Bagaimana kemudian Rasul hanya menginformasikan 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan Rajab, Mudhar ada di antara Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, dan setelah itu Sya'ban. Rasul hanya menginformasikan, bukan beliau yang kemudian menetapkan. Faedah ketiga, para ulama berbeda pendapat dari bulan haram ini, yang 4 ini.
Maka kalau datang pertanyaan, bulan apa yang paling mulia? Bulan haram. Gimana dengan bulan Ramadan? Itu ada pembicaraan lain insya Allah ta'ala. Kapan-kapan kita bahas. Ya, dari 4 bulan haram ini, manakah yang paling utama? Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, telah berbeda pendapat para ulama di dalam menentukan dari 4 bulan haram ini mana yang paling utama. Sebagian ulama diantaranya Imam Hasan al-Basri, beliau berpendapat bulan haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Karena itu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan al-Basri berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, malam apakah yang paling baik dan bulan apakah yang paling utama? Jadi Abu Dzar al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, bulan apa yang paling utama? Dan beliau menjawab, bulan yang paling utama adalah bulan Allah yang disebut dengan Muharram. Allahu a'lam. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi dari 4 bulan haram, yang paling utama adalah bulan Muharram. Kok bukan bulan Zulhijjah? Kenapa yang dikatakan paling utama bulan Muharram, bukan bulan Zulhijjah? Sebenarnya ada jawabannya. Kita kesampingkan dulu ya. Kita kesampingkan dulu pembicaraan bulan Ramadan. Pembicaraan tentang memperbandingkan mana yang paling utama antara bulan Muharram dengan bulan Ramadan, ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Kalau kemudian kita bertanya, mana yang paling utama antara bulan Muharram dengan bulan Zulhijjah? Maka para ulama mayoritas mengatakan bulan Muharram. Loh, kenapa bukan bulan Zulhijjah? Karena yang lagi diperbandingkan di sini bulan, bukan hari. Kalau yang diperbandingkan hari, sudah barang utama yang paling utama adalah hari-hari yang ada di bulan Zulhijjah. Insya Allah kita bisa membedakannya. Kalau yang lagi diperbandingkan adalah hari, maka jelas hari Raya Idul Adha, hari Tasyrik lebih utama dibanding hari-hari yang ada di bulan Muharram. Tetapi kalau diperbandingkan antara bulan, yakni secara utuh satu bulan, yang isinya 29 atau 30 hari, antara bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram, maka yang lebih utama bulan Muharram. Karena yang sedang diperbandingkan adalah bulan, bukan hari-hari yang ada di dalam bulan tersebut. Lalu kenapa faidah keempat, bulan Muharram ya dinamakan dengan Muharram? Kenapa bulan Muharram dinamakan dengan bulan Muharram? Setidaknya ada 2 pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, sebagaimana ucapan Syekh Utsman Ad-Dimyati Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, karena bulan Muharram tersebut adalah bulan di mana diharamkan iblis dari surga. Loh, bukannya iblis diharamkan dari surga selama-lamanya? Betul. Lalu apa maksud ucapan Syekh Utsman Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala? Maksudnya adalah pada bulan Muharram tersebut itulah terjadi proses pengusiran iblis dari surga. Ketika iblis, membujuk rayu Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian mendekati pohon yang tidak boleh didekati dan memakan buahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan iblis dari surga. Bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan iblis dari surga, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan selama-lamanya iblis dari surga. Mungkin ada satu pertanyaan, kita inventaris saja pertanyaannya. Bukankah surga tempat yang baik? Betul. Lalu mengapa ada makhluk semisal iblis bisa memasukinya? Ini telah dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kok bisa-bisanya ada iblis masuk ke dalam surga, kemudian membujuk Nabi Adam? Ini ada jawabannya dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ada jawabannya. Ini kita kesampingkan. Soalnya kalau kita bahas, lagi-lagi waktu kita nggak cukup. Begitu ya.
Tapi maklum, Anda bisa lihat di awal-awal dari surat Al-Baqarah, bahwasanya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dan pasangannya Hawa, Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada mereka untuk menikmati seluruh kenikmatan surga kecuali hanya satu pohon yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Kemudian terjadi bujuk rayu iblis yang dikabarkan berdasarkan kisah Israiliyat berubah menjadi seekor ular. Ini kisah Israiliyat yang muncul dari jalur seorang tabi'in bekas ahli kitab yang namanya Ka'ab bin Al-Akhbar. Ini iblis yang berubah jadi ular. Begitu. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada Nabi Adam dan menurunkan Nabi Adam dari surga, juga kemudian menurunkan iblis dari surga. Adapun Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, dan iblis pada saat itu Allah Subhanahu wa taala haramkan selama-lamanya untuk bisa kembali memasuki surga. Ini maksud ucapan Syekh Utsman Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, sebagaimana penekanan akan keharaman berperang pada bulan tersebut. Yakni kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Muharram? Karena haram melakukan peperangan pada bulan tersebut. Sebenarnya melakukan peperangan ya tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat pada bulan apa saja haram. Tetapi sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, ahli kitab, siapapun mereka sangat menghormati Ka'bah pada saat itu. Menghormati mereka. Mereka tidak mau mengganggu orang-orang yang berdatangan dari berbagai macam tempat menuju ke Mekah. Maka untuk kemudian sekali lagi menegaskan kebaikan ya bulan tersebut dan larangan untuk mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, maka dinamakan bulan haram tersebut sebagai bulan Muharram. Ini pendapat kedua. Dan nampaknya pendapat kedua ini Allahu a'lam bishawab itu lebih mendekati kebenaran dengan alasan yang bisa kita lihat pada faidah yang kelima. Ya. Jadi kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Muharram? Karena pada bulan tersebut diharamkan dengan amat sangat berperang. Dan nampaknya ini yang lebih benar, mendekati kebenaran. Di mana bisa kita lihat pada faidah yang kelima. Diharamkan memulai peperangan pada bulan Muharram, memulai peperangan. Tetapi kalau kemudian bukan memulai, tetapi menjaga atau membela diri, itu lain masalah. Ya, menjaga atau membela diri itu lain masalah. Ya. Ada sebagian kaum muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah yang keadaan mereka baik, mengerti dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tetapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak sempurna pemahamannya. Jadi dalam satu penggal sejarah, ternyata yang namanya Hajar Aswad itu pernah digondol, dicuri, dibawa kabur dari Ka'bah. Iya, Hajar Aswad itu pada satu penggal sejarah kehidupan kaum muslimin itu pernah dicuri dari Hajar Aswad, dari Ka'bah. Digondol dibawa ke Mesir oleh dinasti Fatimiyun Qaramitah. Dan pada saat orang-orang dinasti Fatimiyun Qaramitah Syiah Rafidah itu menggondol Hajar Aswad dibawa ke Mesir, kaum muslimin yang sedang mengerjakan ibadah haji memahami bahwasanya tidak boleh berperang di bulan haram. Maka mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Hingga dikabarkan oleh Imam Ibnu Katsir, mati puluhan ribu orang di sekitar Ka'bah pada saat itu. Dibunuhi oleh dinasti Fatimiyun Qaramitah. Dinastinya namanya Fatimiyun. Menisbatkan kepada Fatimah binti Muhammad. Mereka adalah dinasti Fatimiyun, adapun pemahaman agamanya Syiah
bukan Rafidah bahkan, Qaramithah. Ini sekitar abad 4 Hijriah, sekitar tahun 300-an, saya agak lupa. Sekitar hampir 60 tahun Ka'bah kehilangan Hajar Aswad. Nah, sebagian kaum muslimin yang mengerjakan ibadah haji pada saat itu, mereka mengetahui tidak boleh melakukan peperangan di bulan haram. Maka ketika kemudian orang-orang Syiah Rafidah merangsek masuk ke pelataran Masjidil Haram, menebaskan pedang kemana-mana, mereka tidak melawan. Hingga kata Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah, mati hampir puluhan ribu orang. Makanya ini penting atas kita untuk mempelajari agama Islam ini dengan cara yang benar. Terlarang berperang di bulan Muharram itu apabila memulai peperangan. Tetapi kalau kemudian dalam keadaan diserang dan hendak mempertahankan diri, maka dia tidak memulai peperangan. Itu diperbolehkan. Makanya kalau kemudian kita cermati, ya, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat yakni At-Taubah ayat yang kelima, Faiza ansalakha ashuru hurum faqtuluhu musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dan apabila telah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan apabila telah habis bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maka boleh atas kalian untuk berperang melawan kaum musyrikin. Artinya di bulan haram, termaksud Muharram di dalamnya, kaum muslimin tidak boleh memulai peperangan. Adapun ya mempertahankan diri ketika diserang, boleh atas kaum muslimin mempertahankan diri ketika diserang walaupun di bulan Muharram. Ini sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan diharamkan memulai peperangan pada bulan Muharram. Memulai peperangan pada bulan Muharram. Kemudian faidah yang keenam. Bulan Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama mengetahui sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mulia. Baitullah, Syahrullah, dan yang semisalnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Afdalus siyami ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Lihat, Syahrullahi, bulan Allah, yakni bulan Muharram. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang ketujuh. Para ulama berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi, seutama-utama berpuasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Ya, para ulama berdalil dengan hadis tersebut bahwasanya puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Muharram. Saya ulangi. Para ulama berdalil dengan hadis tersebut. Mereka mengatakan puasa sunnah yang paling utama adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Muharram. Ini puasa sunnah yang tidak terkait dengan momen-momen tertentu. Karena ada puasa sunnah yang terkait dengan momen tertentu, yakni Arafah. Maka sudah barang tentu puasa Arafah lebih utama daripada puasa sunnah di bulan Muharram. Tetapi kalau Anda ditanya, mana yang lebih utama, Senin Kamis di bulan Zulhijjah dengan Senin Kamis di bulan Muharram, maka jawabannya Senin Kamis di bulan Muharram. Mana yang lebih utama, Ayamul Bid di bulan Zulqa'dah dengan Ayamul Bid di bulan
Muharram, maka yang lebih utama Ayyamul Bid di bulan Muharram. Mana yang lebih utama, puasa Daud misalnya di bulan Sya'ban dengan puasa Daud di bulan Muharram, maka jawaban yang lebih utama puasa Daud di bulan Muharram. Maka puasa sunat yang dikerjakan di bulan Muharram lebih utama dibanding dikerjakan di luar bulan Muharram. Terkecuali puasa sunat tersebut terkait dengan momen-momen tertentu. Contohnya puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa sunat. Dan dia lebih utama daripada puasa di bulan Muharram. Jelas. Ya. Imam Ibn Rajab mengatakan, sedangkan puasa sunat yang tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, yang paling utama secara mutlak adalah puasa pada bulan Muharram. Ya. Kemudian faidah yang ke-8. Kalau dikatakan puasa sunat yang terbaik adalah pada bulan Muharram, maka apa menunjukkan 1 bulan penuh seorang muslim boleh berpuasa pada bulan Muharram? Atau seperti apa sifat puasanya di bulan Muharram tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sebagian ahli fikih berkata, disunahkan berpuasa pada seluruh bulan Muharram. Disunahkan berpuasa pada seluruh bulan Muharram. Dan mereka berdalil dengan hadis, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, ya, menurut sebagian pendapat ulama, disunahkan untuk mengerjakan puasa sebulan penuh di bulan Muharram. Ini pun pendapat Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang kedudukan keutamaan puasa di bulan Muharram. Beliau mengatakan yang paling utama memperbanyak puasa dan apabila mampu berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Ini ucapan Imam Nawawi. Adapun yang kedua kata Imam Nawawi di bawahnya, puasa sunat Tasu'a dan Asyura. Ini tingkatan di bawahnya. Adapun tingkatan yang paling rendah kata Imam Nawawi adalah puasa Muharram. Maaf, puasa Asyura. Jadi yang paling utama adalah 1 bulan penuh atau memperbanyak puasa pada bulan tersebut. Ini yang paling utama. Adapun di bawahnya adalah Tasu'a dan Asyura. Adapun yang paling rendah adalah puasa Asyura. Lalu bagaimana dengan puasa tanggal 11 dari bulan Muharram? 9, 10, 11. Memang ada riwayat dalam masalah ini. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Sunni dalam Amalul Yawm wa Laylah. Tetapi riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Diantaranya Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Jadi 9, 10, 11 tambahan 11-nya itu tambahan yang syad. Lemah kata Imam Asy-Syaukani. Ustaz, boleh gak puasa tanggal 11? Boleh. Tetapi tidak kemudian dia bayangkan merupakan satu kesatuan dari tanggal 9 dan 10. Kalau puasanya tanggal 11 boleh. Tapi dia tidak membayangkan ada fadilah khusus puasa tanggal 11 sebagaimana tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Kalau tanggal 9 dan tanggal 10-nya memang jelas disebutkan oleh Rasulullah. Begitu. Ya. Akan tetapi tidak terdapat riwayat yang aku ketahui bahwasanya di sana berpuasa seluruhnya, kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan tidak aku jumpai riwayat bahwasanya Rasulullah berpuasa sebulan penuh pada bulan Muharram. Ya. Adapun beliau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih dari jalur Aisyah. Ya, dan seterusnya. Jadi pendapat yang kuat memang disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, tetapi tidak seluruh bulan. Karena kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena nafas dari syariat Islam membedakan antara amal wajib dan amal sunat. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dari sifat-sifatnya. Misal, Rasul melarang kita untuk mengerjakan sholat witir
Witir kan boleh 3 rakaat ya. Tapi Rasul melarang kita mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam dan 2 tasyahud. Apa sebabnya? Karena menyerupai maghrib. Sebagaimana Rasul melarang kita untuk kemudian melanjutkan sholat sunat setelah mengerjakan sholat wajib tanpa sebelumnya dijeda dengan berpindah tempat, berbicara, atau berzikir. Ya kan? Berpindah tempat, berbicara, atau berzikir. Ini salah satu dari 3 boleh Anda pilih. Tidak mesti Anda pindah tempat. Tidak mesti Anda pindah tempat. Anda berzikir, ada jeda, Anda berbicara dengan teman Anda di samping kanan, samping kiri. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Maka telah hilang, ya, telah ada jeda yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunat. Rasul melarang seseorang yang bersemangat mengerjakan puasa sunnah Syawal langsung di tanggal 1 Syawal. Boleh puasa sunnah di tanggal 1 Syawal? Tidak boleh. Untuk membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunat. Terbedakan dari cara pengerjaannya. Kalau kemudian ditakdirkan, diperbolehkan puasa Muharram 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari misalnya, lalu kira-kira bedanya dengan puasa Ramadan apa? Makanya sebagian ulama ketika mencermati bahwasanya Rasul memiliki semangat untuk membedakan antara amal wajib dengan amal sunat, mereka berpendapat yang disunatkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban dan pada bulan Muharram, tetapi tidak sebulan penuh. Bahkan di dalam bulan Sya'ban saja, ya, yang Rasul memperbanyak puasa, kata Aisyah, beliau melarang seseorang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Beliau mengatakan, man shoma fi yaumis syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Yakni bermaksiat kepada Rasul sendiri. Beliau berikan perbedaan. Maka pendapat yang benar, disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, tetapi tidak 1 bulan penuh. Mungkin kemudian 20 hari, 15 hari, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tetapi ketika saya katakan sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai kemudian kita luput dari 2 hari yang utama, khususnya hari yang ke-10. Karena seseorang yang berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram, yakni puasa Asyura, itulah yang Rasul kabarkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, aku harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan seseorang kemudian memperbanyak puasa pada bulan Muharram, tapi pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya malah kemudian dia alfa. Ini kan lucu ya. Ya, kalau kemudian mau pakai kamus mendingan nggak puasa 1 bulan penuh, tapi puasa tanggal 9, tanggal 10-nya kalau mau pakai kamus mendingan. Kalau mau pakai kamus yang terbaik ya puasa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mau pakai kamus mendingan, mending nggak puasa sebulan penuh, tapi puasa yakni apa? 9 dan 10 dari bulan Muharram. Mending nggak puasa 10 Awal Zulhijjah, tapi puasa tanggal 9-nya. Iya kan? Ada sebagian orang puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba tanggal 9-nya enggak. Nah ini kan, ini sesuatu yang kurang baik. Baik, ya. Faedah yang ke-9. Nah ini, faedah ke-9, tidak disyariatkan menghidupkan malam 1 Muharram dengan amal-amal khusus. Enggak ada amal-amal khusus. Jadi berjalan saja sesuai dengan kebiasaan. Kalau kemudian kita biasa mengerjakan sholat malam, ya sholat malam. Kalau kita biasa membaca Quran, membaca Al-Quran. Tidak ada amal-amal khusus pada tanggal 1 Muharram. Kalau secara kemudian fakta sejarah, kita ketahui bahwasanya penetapan 1 Muharram sebagai tahun baru dalam syariat Islam, sebagaimana telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, tahun 16 Hijriah,
maka sudah barang tentu amal-amal tersebut tidak mungkin bersumber dari Rasul. Coba, kan penetapan 1 Muharram sebagai tahun awal Hijriah itu ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab. Maka logika sederhananya amal-amal yang dikaitkan dengan 1 Muharram itu tidak mungkin bersumber dari sisi Rasulullah. Tidak mungkin. Karena penetapannya bahkan 5 tahun, 6 tahun setelah Rasul wafat. Maka amal-amal yang dikerjakan, ya kerjakan saja seperti biasa. Kalau Anda biasa mengerjakan sholat malam, kerjakan. Kalau Anda biasa berpuasa, puasa. Kalau Anda biasa kemudian membaca Quran, membaca Quran. Kalau Anda biasa kemudian taklim di hari libur seperti ini, ya taklim saja. Jalani seperti kebiasaan. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada sesuatu yang berbeda antara hari sebelumnya dengan hari sesudahnya. Tidak, jalani sesuai kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini kan kalau hari libur seperti ini contohnya taklim. Ya jalani saja sudah. Iya kan? Jalani. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tidak ada keutamaan sama sekali malam pertama pada bulan Muharram. Aku telah meneliti riwayat-riwayat, hadis-hadis yang bersumber dari berbagai macam kitab. Tetapi kemudian tidak aku jumpai hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini. Bahkan hadis palsu pun tidak aku jumpai. Kemudian faedah ke-10. Terdapat keutamaan khusus pada 10 hari awal Muharram. Nah, jadi bulan Muharram secara umum itu bulan yang mulia. Dan dia berisi 29 sampai 30 hari. Sudah barang tentu. Kurang lebih ya sebegitu ya. 29 sampai 30. Tapi dari 29 sampai 30 hari tersebut, 10 hari awal bulan Muharram itu adalah hari-hari yang lebih istimewa daripada sisanya. Nah, kita sedang berada di sana jemaah. Kita sekarang ini di tanggal 1 atau tanggal 2 dari bulan Muharram. Ya, konsekuensi yang berpuasa Arafah di hari Rebu. Hari Selasa ya. Konsekuensi yang berpuasa Arafah di hari Selasa bulan kemarin, maka sekarang tanggal 2 Muharram sebenarnya. Oh iya dong. Konsekuensinya kan begitu. Iya. Loh enggak Ustaz, sekarang tetap 1 Muharram. Loh ya enggak mungkin bulan Zulhijjah 31 hari. Bulan dalam penanggalan Arab itu 29 atau 30. Konsekuensi seseorang yang berpuasa di hari Selasa bulan kemarin, Arafah maksudnya, ya, maka tanggal sekarang ini sudah 2 Muharram. Konsekuensinya. Ya, terlepas dari itu, ya, terlepas dari itu semua, kita katakan bahwasanya kita sedang berada di bulan Muharram sekarang, di awal-awal. Tanggal 1 atau tanggal 2 Muharram itu terlepas dari itu semua. Ya, dan 10 awal Muharram ini hari yang utama. Para ulama mereka menafsirkan bahwasanya lafaz firman Allah Subhanahu wa taala walayalin asyar dan demi malam yang 10, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata 10 hari awal dari bulan Muharram. Jadi 10 hari awal dari bulan Muharram itu adalah hari yang utama. Ini sebagaimana kemudian penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fajr ayat yang kedua. Jadi kita sedang berada di hari-hari yang paling utama di bulan Muharram. Jangan sia-siakan. Faedah ke-11, hari Asyura. Yakni 10 Muharram adalah hari yang sangat agung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasul bertanya, dengan sebab apa mereka berpuasa? Jadi orang-orang Yahudi ini berpuasa dengan sebab apa?
Kemudian para sahabat penduduk asli kota Madinah yang telah lama berteman, mengetahui tentang perihal tabiat, adat orang-orang Yahudi, menjelaskan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini berpuasa di tanggal ini karena mereka meyakini pada saat itu Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Maka apa kata Rasulullah? Sungguh aku lebih berhak terhadap Musa dibanding mereka. Maka Rasul mengatakan, berpuasalah kalian. Ini hadis menarik jemaah. Hadis ini menarik. Kalau Anda cermati hadis ini menunjukkan Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat, orang-orang Yahudi ini puasa, ngapain mereka puasa? Itu menunjukkan Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini berpuasa karena menurut mereka pada saat itu Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Fir'aun. Maka Rasul mengatakan kita lebih berhak dibanding mereka. Maka berpuasalah kalian. Maka para sahabat sesaat setelah itu berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berniat puasa sunat walaupun telah masuk dan melewati waktu subuh. Sebagian ulama mempersyaratkan Anda tidak boleh makan dan minum mulai dari subuh sampai Anda berniat puasa. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan. Bingung ya? Misalnya begini, kalau Anda tadi dari subuh tadi ya, belum makan dan minum, kita nih semua nih. Betul, kita belum makan dan minum kan semenjak subuh tadi, subuh langsung sholat, kita belum makan dan minum. Kita nggak niat puasa dari subuh tadi. Kalau untuk puasa wajib tidak boleh, harus berniat sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Kalau Anda hendak berniat puasa sunat sekarang, puasa Muharram boleh. Sebagian ulama mempersyaratkan dia tidak boleh makan dan minum setelah masuk waktu subuh. Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak dipersyaratkan dia tidak makan dan minum. Karena hadis ini tidak menunjukkan seperti itu. Rasul mengatakan kepada para sahabat, maka sekarang berpuasalah kalian. Mungkin di antara kalian itu sudah ada yang sempat sarapan sebelumnya. Betul enggak? Maka sebagian ulama berpendapat boleh seseorang kemudian berniat puasa sunat walaupun setelah subuh dia sempat makan dan minum. Wah, ini betul-betul ini. Ya, betul-betul. Tapi ini kapan-kapan deh kita bahas. Ini khilaf yang betul-betul menakjubkan. Kan Rasul mengatakan kepada para sahabat, sekarang kalian berpuasa. Maka di sana ada dua kemungkinan. Ada di antara sahabat yang belum sempat makan dan minum semenjak subuh. Dan ada di antara mereka yang mungkin sudah sempat sarapan. Tapi Rasul katakan sekarang kalian berpuasa. Artinya apa? Ucapan Rasul ini berlaku kepada dua orang kelompok seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan atas Anda yang sudah sempat makan dan minum setelah waktu subuh, bolehkah meniatkan puasa? Boleh. Dan kemudian mereka berbeda pendapat tentang jumlah kadar makan dan minumnya. Tentang kapan waktu terakhir makan dan minumnya. Ya, misalnya seseorang kemudian berniat puasa sunat jam 5 sore, boleh gak? Setelah dia sempat sarapan, makan siang, ngopi, boleh gak? Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, ini insya Allah ta'ala ini dalam pembahasan fikih. Ya, tapi itulah Rasul mengatakan sekarang kalian berpuasa. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Rasul berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sebagai pengagungan dan pemuliaan. Dan beliau mengkabarkan bahwasanya beliau dan umatnya lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam daripada Yahudi. Dan Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini ucapan Imam Ibnu Qayyim. Karena sebagian orang khususnya kaum muslimin mengatakan Rasul ikut-ikutan kepada orang Yahudi. Tidak ya jemaah.
Yang memulai puasa pada hari Asyura itu Nabi Musa alaihi salam diikuti oleh Rasul. Lihat ucapan Imam Ibnul Qayyim di halaman selanjutnya, Pak. Sebagai pengagungan dan pemuliaan, dan beliau mengkabarkan bahwasanya beliau dan umatnya lebih berhak daripada Musa, berhak kepada Musa daripada Yahudi. Dan Musa berpuasa pada hari tersebut. Jadi bukan Rasul ngikutin orang Yahudi, enggak. Sebagian kaum muslimin, inilah yang hendak saya katakan, ya. Ketika kita belajar itu, ya seharusnya kemudian belajar serius, itu yang pertama. Dan menelaah kitab-kitab para ulama, itu yang kedua. Sebagian kaum muslimin ada yang berpikir, Rasul berpuasa ngikutin orang Yahudi. Berarti kita boleh dong ngikutin jejak langkah orang Yahudi, Rasul saja begitu kok. Mengikuti puasa Asyura. Enggak, Rasul tidak mengikuti orang Yahudi. Justru orang Yahudi itu berpuasa karena mereka mengetahui Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada saat itu. Jadi Rasul sedang mengikuti salah seorang Nabi dan Rasul, Kalimur Rahman. Jadi Rasul tidak ngikutin orang Yahudi. Bagaimana Rasul mengikuti jejak langkahnya orang Yahudi, padahal di kesempatan yang lain beliau mengatakan, Khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Tiba-tiba beliau mengikuti jejak langkah orang Yahudi. Beliau berpuasa bukan mengikuti Yahudi, beliau mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang berpuasa. Karena sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan beliau, bebaskan beliau dari kejarannya Firaun. Jadi dari ucapan Imam Ibnul Qayyim ini dan disepakati oleh para ulama jemaah, maka boleh seseorang berpuasa sunat mutlak sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Misalnya nih di antara jemaah nih ntar ada yang kalau yang pulang haji ya nggak ada di sini. Nanti pulang haji misalnya gitu kan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sehat, bisa lagi kembali ke Indonesia segala macam. Kemudian apa? Setelah itu pulang mengerjakan puasa sunat syukur. Boleh. Ya. Nah, jadi faidah ke-12, disunahkan puasa sunnah pada hari Asyura. Ini maklum. Ya. Faidah ke-13, Imam Ibn Rajab menjelaskan ada 4 fase pensyariatan puasa Asyura. Fase pertama, Rasul berpuasa di Mekah dan tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Fase kedua, beliau di Madinah dan mengetahui orang Yahudi berpuasa. Beliau berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Fase ketiga, ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya berpuasa Asyura. Artinya puasa Asyura hukumnya berubah dari wajib menjadi sunnat. Dan juga tidak melarang dan membiarkan perkaranya menjadi sunnah sebagaimana hadis Aisyah. Dan yang keempat, pada akhir hidupnya, beliau bertekad tidak hanya berpuasa pada hari Asyura saja. Karena orang-orang Yahudi GR. Rasul tidak mengikuti mereka, mengikuti Nabi Musa. Orang-orang Yahudi GR. Muhammad ternyata ada juga yang dia ikuti dari tabiat perbuatan kita. Orang Yahudi GR. Maka Rasul mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku hidup sampai di kesempatan tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Orang-orang Yahudi dengar ini dan mereka kesel. Sungguh tidak ada satupun perbuatan kita melainkan diselisihi oleh dia. Ya. Faidah ke-14 dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang bisa kita lihat di halaman sebelumnya, dapat diambil pelajaran bahwasanya semangatnya Rasulullah di dalam peribadatan untuk menyelisihi kaum Yahud dan Nasrani. Kemudian yang kedua, puasa pada hari ke-9 yakni Tasu'a dari bulan Muharram disunahkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah ini kitab fikih hadis besar 45 jilid terbitan Menteri Keagamaan Negara Kuwait. Kemudian faidah yang ke-15, terdapat 2 kutub yang berlawanan menyikapi hari Asyura. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang kemudian juga menyepelekan. Yang berlebih-lebihan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya orang-orang Syiah pada hari Asyura, mereka melakukan perayaan Godirkum. Yang kemudian apa? Memukul-mukul badan mereka, menyiksa badan sehingga keluar darah. Ini perayaan hari Godirkum.
Ini perayaan orang-orang Syiah. Hah? Ada sebagian kaum muslimin yang pada hari Asyura bertapa, ya, atau yang semisalnya. Ini sesuatu yang menyelisihi syariat. Ada juga sebagian kaum muslimin tidak melakukan hal seperti itu, tetapi cuek, tidak puasa, tidak memperbanyak amal soleh. Maka yang paling baik adalah yang bersikap pertengahan, memperhatikan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang utama, memperbanyak amal soleh di dalamnya, khususnya pada 10 hari awal bulan Muharram, khususnya tanggal 9 dan 10 dari bulan Asyura. Maaf, bulan Muharram. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasannya panjang. Anda bisa lihat makalahnya yang saya susun pada kesempatan yang lalu, tahun 2020 saya susun makalah ini, tidak terasa telah 3 tahun, maka sampai di sini pembahasan kita, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillah telah selesai pembahasan materi yang disampaikan Ustadz. Semoga dapat kita ambil pelajaran dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Allahumma amin. Selanjutnya kami beri kesempatan jika ada penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya mencermati ada dua faedah. Pertama yang keempat dan yang kedua yang kesembilan. Tapi yang kesembilan dulu. Yang kesembilan itu bulan Muharram, itu kita menyikapinya secara wajar. Jadi Secara apa? tahun Hijriah itu secara wajar, tahun baru Hijriah. Karena sekarang fenomenanya di kita hari ini kita lihat di WA sesama jemaah itu selamat tahun baru Hijriah. Semalam ada yang membuat kembang api dan segala macam. Ini kan boleh dibilang cara-cara Nasrani untuk memperingati hari tahun barunya Masehi ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan bahwa tahun baru Hijriah ini bagi Muslim yaitu hal yang sewajarnya seperti faedah nomor 9 tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang faedah nomor 4, di mana pada bulan Muharram ini iblis itu diturunkan, Seperti diusir, pendapatnya Syekh Utsman Ad-Dimyati ya, rahimahullahu diusir ta'ala. dari Betul. surga. Jadi saya berpikir bahwa penentuan bulan ini itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Karena pada saat itu ditetapkan iblis turun pada bulan Muharram. Berarti kejadiannya ada dan waktunya itu sudah ditetapkan bulan Muharram. Kalau memang itu benar pendapat itu. Kira-kira seperti itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Yul, Pak. Pak Yul. Yul. Pak Yul. Pertanyaan Bapak yang pertama bagus sekali. Itu mengorek filosofis dari, kalau boleh kita pakai istilah filosofis, itu mengorek filosofis dari penentuan bulan-bulan. Jadi begini, sederhananya ya. Daerah yang kita kenal dengan Bekasi pada hari ini, itu sebelumnya telah ada dan tidak bernama, atau baru ada setelah dinamakan Bekasi. Saya ulangi, daerah yang kita kenal sebagai Bekasi pada hari ini, sebelumnya telah ada walaupun belum memiliki nama Bekasi, atau belum ada, baru ada setelah dinamakan Bekasi. Sudah ada walaupun belum dinamakan Bekasi. Artinya peristiwanya, tempatnya, keadaannya telah mendahului dibanding penamaannya. Itu Pak Yul ya. Jadi kalau kemudian merujuk kepada fakta yang keempat,
Ini kalau kita asumsikan ucapan Syekh Utsman Ad-Dimyati itu betul. Iya kan? Kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Muharram? Berarti penamaannya ini setelah adanya peristiwa. Peristiwanya apa? Karena pada saat itu iblis diturunkan dari surga. Yakni peristiwanya, saatnya, keadaannya, kejadiannya mendahului penamaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga iblis, dan beberapa waktu, Allahu a'lam berapa lama jedanya kita tidak tahu. Baru kemudian ditentukan, ini bulan Muharram, ini bulan ini. Jadi penamaannya itu di belakang setelah peristiwanya. Bukan kemudian namanya terlebih dahulu ada, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya ini bersifat asumtif Pak Yul. Ucapan Syekh Utsman ini bersifat asumtif. Praduga. Bahwasanya iblis diturunkan pada bulan Muharram. Coba, kalau kemudian bulannya sudah ada terlebih dahulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan iblis di bulan tersebut, maka tidak menjadi asumtif lagi. Kepastian. Betul? Nah, ini cara metodologi di dalam menalarnya. Maka peristiwa penurunan iblis dari surga itu terjadi sebelum adanya penamaan bulan. Secara nalar betul Pak Yul, bapak-bapak yang lain, secara nalar betul. Dan secara kenyataan fakta pun betul secara syariat. Karena di surga itu tidak ada hari, tidak ada bulan, bahkan tidak ada malam di surga. Di surga itu tidak ada putaran hari, tidak ada putaran bulan, bahkan tidak ada malam di surga. Betul, di surga nggak ada malam jemaah. Di surga nggak ada malam. Karena malam itu tempat orang beristirahat. Sedangkan penghuni surga tidak memerlukan istirahat. Mereka tidak pernah lelah kok. Lalu nggak ada malam di surga Ustaz? Betul, tidak ada malam. Jadi kalau mereka mau beristirahat boleh. Bukan karena keperluan. Tetapi karena keinginan. Penghuni surga itu kalau mau istirahat boleh. Allah izinkan. Bukan karena mereka memerlukan istirahat karena lelah. Tetapi karena mereka ingin istirahat. Sebagaimana seorang sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang nikmat-nikmat surga. Tidak ada kenikmatan di dalam hati dia, di dalam diri dia kecuali menggembala kambing. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul saya suka sekali menggembala kambing. Bagaimana ceritanya kalau kemudian saya masuk surga, saya mampu tidak menggembala kambing? Rasul tertawa mendengar pertanyaan ini. Kan pertanyaannya lucu sekali ya. Sahabat ini suka sekali menggembala kambing. Rasul kabarkan bahwasanya di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan ini dan itu. Tidak Rasul singgung tentang adanya kambing di surga. Resahlah sahabat ini, kok dari tadi Rasul gak ngomongin kambing? Ya Rasulullah, saya ini suka sekali menggembala kambing. Apakah mungkin di surga saya menggembala kambing? Rasul senyum, tertawa mendengar pertanyaan para sahabat ini. Mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan keinginan kalian. Ini dia. Kemudian yang ke-9 tadi Pak. Bulan Muharram ini bulan yang sama saja. Yang harus kita kemudian patrikan di dalam hati kita. Tidak ada keutamaan pada satu waktu, satu tempat, satu peristiwa. Kecuali keutamaan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh menduga-duga ini utama, ini tidak utama, ini lebih utama dibanding itu, ini tidak lebih utama dibanding yang lain. Kecuali kemudian keutamaan-keutamaan tersebut diisyaratkan secara jelas dan tegas oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita katakan bulan Muharram utama? Karena Allah mengatakan seperti itu, dia bulan haram. Kenapa bulan Muharram kita katakan bulan yang utama? Karena Rasul kita mengatakan seperti itu afdol. Syahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram bulan utama. Tetapi mengutamakan sesuatu misalnya tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, tanggal 4-nya, tanggal kesekiannya perlu dalil. Lalu bagaimana keutamaan tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram? Ada dalilnya.
Nah seperti itu. Jadi kalau kemudian tidak ada pengkabaran dari Allah dan Rasulnya tentang keutamaan sesuatu, maka kita bersikap seperti biasa saja. Jalani kehidupan seperti biasa. Begitu jemaah. Begitu Pak. Oh alam bisawab. Ya, ada lagi nih. Satu. Jika ada satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat aja Ustaz, karena waktunya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa Asyura tadi yang Yahudi Ustaz ya, kemudian ada sabda Nabi tadi, puasalah kalian gitu kan. Betul. Kemudian ada dua pendapat yang makan minum sebelum sesudah subuh tadi boleh itu kan. Iya. Sabdanya kan pada saat di Asyura itu. Apakah dalil ini bisa dipakai tadi Ustaz kalau tidak salah mengatakan puasa sunnah. Maksudnya puasa sunnah yang lain, misalnya Senin Kemis, puasa sunnah yang lain, apakah berlaku juga untuk dalil ini? Karena khawatir nanti menjadi apa namanya acuan dari Pak Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Pak Samsul. Ini harus saya jelaskan dengan terang benderang ya. Jadi mohon maaf agak panjang sedikit ini. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita lihat peristiwa latar belakang yang melatar belakanginya, Rasul bertanya, ini orang-orang Yahudi ini ngapain? Mereka puasa ya Rasulullah. Artinya mereka dalam keadaan sedang puasa. Kan begitu nalarnya. Kenapa mereka puasa? Karena sebab ini dan itu ya Rasul. Kita lebih berhak dibanding mereka terhadap Musa. Maka puasalah kalian. Artinya Rasul memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Sudah barang tentu ucapan Rasul berpuasalah kalian itu telah terjadi setelah lewat waktu subuh. Dari mana bisa kita ketahui orang-orang Yahudi lagi puasa kok pada saat itu? Iya kan? Maka berpuasalah kalian, ucapan Rasul, maka berpuasalah kalian ini diperbincangkan oleh para ulama ahli fikih. Setelah mereka bersepakat bolehnya menghadirkan niat puasa sunat setelah masuk waktu subuh, mereka sepakat. Ini puasa sunat ya jemaah ya. Kalau puasa wajib gak boleh. Puasa wajib menghadirkan niat sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau puasa sunat, boleh menghadirkan niat puasa sunat setelah masuk waktu subuh. Puasalah kalian, kata Rasul. Maka para ulama ahli fikih sepakat dalam masalah ini. Yang mereka berbeda pendapat, apakah orang yang sedang berpuasa, yang menghadirkan niat puasa sunat setelah masuk waktu subuh itu, dipersyaratkan tidak makan dan minum setelah masuk waktu subuh sama sekali? Sebagian ulama mengatakan iya dipersyaratkan, karena itulah yang namanya puasa. Tidak makan dan minum semenjak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Maklum ini definisi puasa ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Loh kok tidak? Rasul mengatakan puasalah kalian. Ini kemungkinannya juga terhadap orang yang sebelumnya sudah sempat sarapan. Dan Rasul tidak katakan puasalah kalian khusus bagi yang menjumpai waktu subuh sampai sekarang belum sempat makan dan minum. Rasul tidak mengucapkan kalimat itu. Makanya sebagian ulama berpendapat boleh atas seseorang yang sudah sempat makan dan minum setelah masuk waktu subuh, dia berniat puasa sunat. Boleh. Walaupun saya nggak setuju dengan pendapat ini. Saya nggak setuju dengan pendapat ini. Ketika sebagian ulama yang mengatakan boleh, begitu ya, mereka pun berbeda pendapat. Kadar makan minumnya berapa? Pak, seteguk air, 2 teguk air, kopi, pisang goreng. Mereka berbeda pendapat. Pun juga mereka berbeda pendapat. Kebolehannya ini sampai waktu kapan? Apakah kemudian jam 5 sore misalnya, puasa lah hari ini. Dikit lagi maghrib. Dia udah puasa sunat itu. Padahal dari subuh sampai jam 5 sore dia sudah sempat makan, minum, lontong sayur, sate padang, segala macam. Kopi 2-3 gelas. Sebagian ulama mengatakan sah.
Adapun saya mengikuti pendapat boleh berniat setelah masuk waktu subuh, tapi syaratnya tidak boleh makan dan minum sebelumnya. Mana dalilnya? Hadis Aisyah. Rasul datang ke rumah setelah waktu sholat subuh. Rasul datang, biasa Rasul itu pergi sholat subuh ke masjid, kemudian duduk, menunggu syuruk, berbincang-bincang dengan sahabat. Setelah itu beliau berjalan pasar atau kemana menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit, balik menjelang waktu duha. Maklum itu ya. Rasul datang, Aisyah, ada masakan apa? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah nggak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan berpuasa. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak makan dan minum setelah masuk waktu subuh. Hadis Aisyah ini menjadi penentu terhadap silang pendapat ini. Begitu ya. Tapi yang menarik di sini jemaah, Rasul merubah dalam tanda kutip kesulitan hidup beliau jadi ibadah. Aisyah, ada apa? Gak ada apa-apa di rumah ya Rasulullah. Mungkin kalau sebagian laki-laki, udah masak dek? Belum. Apain aja dari tadi? Uang belanja yang dikasih kemana aja? Itu Rasul kita. Aisyah, ada apa di rumah? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Kalau gitu aku puasa. Memang Rasul beda sekali dengan laki-laki seperti zaman ini. Antaranya beda sekali dengan saya dan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Jadi, bolehkah berpuasa sunat secara umum? Berniat di tengah hari, boleh. Dengan syarat dia tidak boleh makan dan minum melewati waktu subuh. Hadis Aisyah sebagai hakim dalam masalah ini. Saya tutup penjelasan kita di kesempatan hari ini sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian pagi ini kita akhiri, kami mengajak jamaah semua untuk menghadiri pengajian yang insya Allah akan diadakan pada Sabtu 22 Juli 2023 pada subuh dengan narasumber Ustadz Rizky Nasution dengan kajian kitab Ma'alim An-Nabawiyah, dan Sabtu 22 Juli 2023 kajian duha pada pukul 9 hingga 11 siang dengan narasumber Ustadz Haris Abu Naufal dengan tema Bersama Menuju Surga, dan Ahad 23 Juli 2023 pada subuh dengan narasumber Ustadz Ilham Tabrani melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.